Masyarakat bersama petugas kepolisian berjibaku mengevakuasi buaya liar yang masuk ke tambak warga di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Proses evakuasi cukup alot karena petugas dan warga kesulitan akibat air tambak yang cukup dalam. Setelah 2 jam, buaya sepanjang 4,25 meter itu berhasil dievakuasi petugas dan warga. Sebelumnya warga sangat resah atas keberadaan buaya liar tersebut yang kerap muncul. Bahkan sudah ada korban jiwa warga di bangsa buaya liar yang cukup ganas. Selanjutnya petugas sudah berkoordinasi dengan BKSDA setempat untuk proses lebih lanjut. Untuk evakuasi kurang lebih sekitar 2 jam karena memang melihat medan yang kurang mendukung serta ditambak juga, kedalaman tambak juga cukup lumayan dalam, jadi memang ada kesulitan, tapi alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi oleh BKSDA dan anggota. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada serta berhati-hati saat beraktivitas di pinggir sungai, mengingat buaya kerap berkeliaran. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Metro Tanah Abang mengamankan seorang pengemudi ojek online yang viral di media sosial karena terlibat keributan dengan seorang remaja pesepeda. Meski orang tua korban sempat membuat laporan ke polisi, namun setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Keributan antara seorang remaja yang mengendarai sepeda dengan seorang pengendara motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Remaja bersama rekannya tengah buat konten video di tengah jalur sepeda mendapat teguran keras dari pengendara motor. Aksi adu mulut pun terjadi hingga berlanjut pada baku hantam antara keduanya. Pengendara motor yang diketahui seorang pengemudi ojol itu bahkan nekat membanting sepeda korban yang disusul dengan pembalasan oleh korban dengan merobohkan sepeda motor pelaku. Beruntung keributan berhasil dilerai oleh pengemudi ojol lainnya yang kebetulan melintas. Berdasarkan laporan dari orang tua korban, petugas pun telah berhasil mengamankan pelaku. Mereka membuat konten, yaitu di jalur pesepeda. Kemudian ada seorang pengendara motor yang kemudian menegur anak-anak ini, kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan. Setelah dilakukan mediasi antara korban didampingi orang tuanya dengan pelaku, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 rumah kontrakan yang berada di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Diduga kebakaran tersebut dipicu akibat korsleting listrik pada mesin pendingin ruangan di salah satu rumah kontrakan. Kobaran api beserta kepulan asap begitu cepat menghanguskan 4 bangunan rumah kontrakan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Petugas damkar Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api yang sudah merambat ke bangunan lain. Salah satu penghuni yang melihat api sudah membakar rumahnya tak kuasa menahan rasa sedih hingga ia hanya bisa pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Diduga kebakaran terjadi akibat karena korsleting listrik dari mesin pendingin ruangan di salah satu rumah warga. Kesulitannya sendiri, Bu? Kesulitan hanya tadi akses unit, karena unit kita besar-besar, kendala di kabel-kabel itu sangat rendah. Udah itu aja kesulitannya. Setelah menerjunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area pada Selasa siang berlangsung ricuh. Pedagang yang tidak terima barang-barangnya diangkut oleh petugas Satpol PP Kota Medan mengamuk dengan menyeramkan dan melemparkan dagangannya ke petugas. Kericuan mewarnai penertiban PKL di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Selasa siang. Kejadian ini bermula saat puluhan petugas Satpol PP Kota Medan yang dibantu aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan setempat langsung mengangkut barang-barang dan tenda pedagang ke mobil petugas Satpol PP Kota Medan.
Para pedagang yang tidak terima dengan aksi petugas Satpol PP Kota Medan itu pun melawan. Aksi pedagang ini sempat membuat petugas Satpol PP terpancing hingga membuat aksi baku hantam nyaris terjadi. Pihak kepolisian yang di lokasi kemudian melerai kedua pihak untuk tidak ribut. Pedagang kecewa sebab pihak petugas Satpol PP Kota Medan tidak ada pemberitahuan sebelumnya bakal ada penertiban sehingga mereka bisa mengosongkan barang jualannya. Penertiban dilakukan petugas Satpol PP Kota Medan karena selama ini pedagang lebih memilih berjalan di luar gedung pasar tradisional Sukaramai ketimbang masuk ke dalam bangunan pasar yang masih banyak kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menyambangi gedung Barreskrim Polri dengan didampingi kuasa hukum Peradi. Kedatangannya guna melaporkan Ketua RT Pasren atas dugaan laporan palsu. Ya, selamat malam pemirsa. Hari ini pihak keluarga para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam mendatangi gedung Barreskrim Polri di Jakarta. Para keluarga datang dengan didampingi sejumlah kuasa hukum dari Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, guna melaporkan dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua RT dari tempat para terpidana ini tertangkap yang dilakukannya pada kejadian di tahun 2016 silam. Dan keluarga datang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore tadi dengan didampingi sejumlah advokat, salah satunya yakni Dedi Mulyadi yang mana tadi sempat mengatakan bahwa pihaknya mencurigai bahwa Ketua RT yakni Pasren ini melakukan keterangan palsu atau kebohongan pada tahun 2016 silam. Dan pihak keluarga pun tadi sempat menyampaikan harapannya agar para terpidana ini dapat segera dibebaskan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu pihak keluarga beserta seluruh kuasa hukum yang masih berada di dalam gedung Barreskrim Polri melakukan sejumlah laporan, dan hingga saat saya melaporkan ini masih juga belum selesai laporannya. Sementara demikian, dari Jakarta saya Ayanufus Sadusanto, iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan kesaksian palsu Ketua RT Karya Mulia, Kota Cirebon, yakni Abdul Pasren. 5 terpidana kasus Vina mengaku berada di rumah Abdul Pasren saat malam kejadian. Namun Abdul Pasren membantahnya di persidangan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana Eko Ramdhani, Hadi, Jaya Supriyanto, dan Eka Sandi mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang Ketua RT, Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberikan keterangan tidak sesuai fakta. Ya dengar-dengar, tapi itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, katanya gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Kalau saya di rumah kan ngalami sakit sendiri. Itu kapan diusirnya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh, jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui.
Tim Liputan Anyus melaporkan. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mengungkapkan 5 provinsi menjadi wilayah terbanyak yang terpapar judi online di Indonesia. Selain itu pihaknya juga telah mengamankan 7 selebgram yang dinilai memberikan jalan untuk masyarakat agar menggunakan judi daring. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mengungkapkan sebanyak 5 provinsi merupakan wilayah terbanyak terpapar judi online di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pemberantasan Judi sekaligus Menko Polhukam Hadi Cahyanto setelah melakukan sosialisasi perang judi daring di Kementerian PMK Jakarta Pusat. Adapun provinsi tersebut yakni Jabar dengan 535.544 pemain dengan jumlah transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. DKI Jakarta dengan 238.568 pemain nilai transaksinya mencapai 2,3 triliun rupiah. Jawa Tengah dengan 201.963 orang dengan nilai transaksi 1,3 triliun rupiah. Jawa Timur 135.227 pemain dengan nilai transaksi 1,15 triliun rupiah dan Banten sebanyak 105.302 pemain dengan nilai transaksi mencapai 1,2 triliun rupiah. Selain itu, Hadi juga mengungkapkan sebanyak 5 kabupaten kota juga merupakan jumlah wilayah terbanyak yang memainkan judi daring. Bahwa judul ini merambah sampai ke tingkat desa, tingkat kelurahan. Dan modusnya, saya ulangi lagi, bahwa jual beli, rekening, dan isi ulang diantaranya. Dan tindakan kami segera akan mengumpulkan para camat, kemudian para kepala desa, lurah, untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab bahwa di daerahnya dijadikan sarang untuk bermain judi. Satgas Pemberantasan Judi Daring juga telah mengamankan 7 selebgram, diantaranya 5 orang dari Banten dan 2 orang dari Metro Lampung, diindikasi mempromosikan judi online. Dari Jakarta, Rian Rahman, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB tahap pertama. Hal ini dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili alias KK palsu. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di 2 sekolah, yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung, berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya ada 94 calon siswa baru yang mendaftar menggunakan KK palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Menanggapi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh orang tua murid, penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin mengatakan Pemprov Jawa Barat serius dalam menindak pelanggaran PPDB. Intinya kami serius dalam PPDB ini, artinya walaupun sudah pengumuman, tapi masih bisa kami anulir kalau memang terbukti ada pelanggaran. Ya ini kan pelanggaran domisili. B meminta agar para orang tua tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak halal seperti memalsukan dokumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Selanjutnya PKS akan menjalin komunikasi dengan PKB serta partai-partai lainnya. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Hal tersebut diumumkan langsung Presiden PKS Ahmad Saiku saat membuka sekolah kepemimpinan Partai PKS yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Ahmad Saiku menyebut keputusan tersebut diambil setelah menerima usulan dan masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. PKS menyadari tidak bisa sendirian dalam mengusung calonnya dalam Pilkada Jakarta 2024, sehingga tetap menjalin komunikasi dengan koalisi pemilu. Kaitan dengan ini sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya PKS akan menjalin komunikasi dengan PKB serta partai-partai lainnya. Dari Jakarta, Ismalia Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah jemaah haji mengenakan pakaian adat daerah asal masing-masing setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Mereka mengaku bangga melestarikan budaya di momen penting ibadah haji. Pakaian adat berwarna-warni mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji setibanya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa siang. Sejumlah jemaah haji mengenakan pakaian adat khas daerah asal masing-masing. Ada pula jemaah haji laki-laki yang mengenakan jubah ala Raja Arab Saudi. Sementara beberapa jemaah haji perempuan asal Sulawesi Selatan sengaja menggunakan pakaian khas suku Bugis dengan dilengkapi aneka perhiasan. Kementerian Agama Sumatera Selatan menghargai tradisi ini sebagai pelestarian budaya dan kearifan lokal. Perhiasan juga ya? Oh, boleh. Udah tradisi atau sebenarnya? Tradisi Pak, tradisi ya. Setiap orang Bugis pulang Setiap orang haji. Bugis kalau nggak pakai begini Pak, nggak abdol. Emang aslinya begitu ya? Asli Pak. Asli Bone. Palembang, Jakabaring. Yang memang kalau pulang haji itu menggunakan pakaian-pakaian khusus seperti yang itu. Itu kearifan lokal dan kita hargai itu. Perbolehkan bukan? Kenapa? Perbolehkan. Oh boleh aja, boleh kan. Tidak apa-apa. Itu kearifan lokal yang harus kita hargai juga. Pakaian unik jemaah haji hanya diizinkan dikenakan saat kepulangan ke tanah air. Adapun hari ini, 448 jemaah haji kloter 3 debarkasi Palembang telah tiba di tanah air dengan selamat dan sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, olahraga penting rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah bagi Anda yang hendak mencoba olahraga yang menyenangkan dan cepat membakar kalori, olahraga squash yang satu ini bisa Anda coba. Olahraga menjadi hal yang penting banget untuk olahraga menjadi hal yang penting banget untuk kesehatan tubuh. Nah, pakaian saya udah sporty banget nih. Saya mau ngajak pemirsa untuk mencoba olahraga yang menyenangkan yang katanya nih banyak digandrungi anak muda. Seperti apa dan bagaimana? Yuk ikutin saya. Squash adalah salah satu olahraga yang berasal dari Inggris. Permainan ini menggunakan raket dengan cara bermain dengan memukul bola raket kecil ke arah dinding di dalam ruangan. Olahraga yang dimainkan 2 hingga 4 orang ini sekilas tidak terdengar familiar. Namun belakangan olahraga ini banyak digandrungi anak muda. Squash memiliki banyak manfaat mulai dari meningkatkan kebugaran dan kelincahan, meningkatkan konsentrasi, hingga membantu membakar kalori. Tak perlu khawatir bagi Anda yang pemula, karena bermain sembari belajar bersama Squash Shop, ada pelatih yang akan membantu Anda dalam memahami cara dan teknik permainan squash. Karena menurut aku kayak main squash tuh seru, terus nggak panas kan ya, nggak di luar gitu kan. Terus kayak kebetulan di komunitas ini aku bisa ketemu sama teman-teman baru, terus ternyata seru-seru banget anaknya. Terus jadi kayak bikin kita sama-sama enjoy lah, terus kita bisa latihan bareng juga sih gitu. Olahraga squash adalah campuran dari olahraga badminton dan juga tenis. Karena ini adalah termasuk olahraga raket yang dimainkan di dalam ruangan. Pemirsa, sekilas tadi ketika ngeliat olahraga ini saya nganggapnya gampang. Ternyata
butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi buat pemirsa yang suka olahraga ini, bisa langsung ke sini, bisa gabung juga ke komunitasnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita bersama juru kamera Leman, iNews melaporkan. Coach, main lagi ya.